wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Eri Kurniawan, SPD MPD. Saya dosen tetap pada program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Di mana di sini saya mengampu mata kuliah pembelajaran sepak bola yang berada pembelajaran sepak bola di semester 4 dengan bobot 2 SKS. Di sini perlu kita ketahui bersama yang bahwasanya yang menjadi deskripsi mata kuliah ini adalah merupakan ini mata kuliah wajib penjaskesrek baik secara teori maupun secara praktek yang membekali mahasiswa tentang konsep peraturan, teknik memimpin pertandingan, implementasi pembelajaran sepak bola, sejarah perkembangan dan aturan-aturan sepak bola di tingkat nasional maupun regional maupun di tingkat internasional. Setelah mengikuti mahasiswa diharapkan, setelah mengikuti mata kuliah pembelajaran sepak bola ini, mahasiswa dapat menguasai yang pertama tentang strategi teknik, taktik, peraturan, perwasitan, dan implementasi pembelajaran sepak bola di sekolah serta menguasai didaktik metodik pembelajaran sepak bola. Ini yang menjadikan deskripsi mata kuliah. Di sini yang capaian lulusan mata kuliah tersebut adalah yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menunjukkan sikap yang religius. Yang kedua, capaiannya adalah menguasai konsep teori dan praktek terhadap cabang-cabang olahraga gerak dalam olahraga pengulangan dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah yang menjadi ini mampu berpikiran logis, kritis dan sistematis. Itu yang ketiga. Yang keempat tentang capaian lulusan, mampu mengaplikasikan konsep tentang secara kritis dalam praktek baik praktek olahraga baik secara universal maupun secara spesifik kecabangan olahraga. Dan selanjutnya di sini adalah mahasiswa dalam capaian mata kuliah. Apa yang diharapkan mahasiswa dapat dalam CPMK-nya? Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengetahui tentang sejarah permainan sepak bola, baik itu sejarah nasional maupun sejarah internasional. Yang selanjutnya, mahasiswa mengetahui tentang pengertian sepak bola. Capaian mata kuliah yang ketiga, mampu mengembangkan adalah teknik keterampilan dasar permainan sepak bola. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan setelah mengikuti pembelajaran perkuliahan ini dapat mengetahui pengetahuan tentang peraturan permainan sepak bola, aktivitas permainan sepak bola pada materi PJOK di sekolah. Itu adalah capaian mata kuliah yang harus dicapai oleh mahasiswa. Nah, di sini yang perlu dipahami di dalam mata kuliah yang diajarkan dalam semester ini adalah yang pertama tentang kita di awal itu baik itu tentang orientasi mata kuliah, perkenalan, aturan dan lain sebagainya. Yang kedua, kita mempelajari tentang sejarah olahraga sepak bola, baik itu tingkat nasional maupun internasional. Yang selanjutnya, yang ketiga, pengertian sepak bola. Kita melakukan pengertian sepak bola, metode bentuk pembelajarannya itu ataupun metode pembelajaran yang dilakukan, kuliahnya secara SCL, ya, secara SCL dan tanya jawab diskusi. Ini di dalam pengertian pembelajaran sepak bola. Yang selanjutnya adalah tentang dengan teknik dasar menghentikan dan passing bola, yaitu teknik menghentikan dan passing bola. Kuliahnya secara SCL, praktek dengan waktu 2 kali 50 menit. Di sini capaian yang akan diharapkan ataupun kriteria indikator yang diharapkan oleh mahasiswa yang pertama adalah tentang partisipasi selama kuliah, sikap, ketepatan dan kombinasi kehadiran praktek dalam menghentikan dan passing. Ini dalam partisipasi dalam kuliah. Selanjutnya yang kelima adalah tentang teknik dasar menggiring bola. Itu yang harus dipahami oleh mahasiswa. Yang keenam selanjutnya teknik dasar menyundul bola. Juga metode perkuliahan SCL dan secara praktek dengan waktu yang sama 2 kali 25 menit. Dan selanjutnya adalah teknik menendang bola
ke gawang. Ya, ke gawang dengan metode pembelajarannya juga sama dengan SCL, praktek dengan waktu yang sama 2 kali 50 menit. Selanjutnya adalah teknik lemparan ke dalam atau disebut dengan throw in. Itu adalah proses dalam perkuliahan juga sama SCL, praktek dengan waktu. Yang selanjutnya teknik stop passing dan dribbling. Itu juga sama, metode perkuliahan adalah secara praktek maupun secara SCL dengan waktu yang sama. Selanjutnya adalah teknik stop passing. Teknik stop passing. Ya, teknik stop passing dan throw in, yaitu lemparan ke dalam. Teknik stop dan lemparan ke dalam juga metode perkuliahan sama dengan SCL, praktek dengan waktu 2 kali 50 menit. Selanjutnya adalah teknik stop dan dribbling shooting. Ya, di sini ada teknik dan stop dribbling shooting. Itu juga dengan metode perkuliahannya secara central learning, yaitu praktek dengan 2 kali 25 menit atau waktu 50 menit. Selanjutnya adalah teknik throw in, stopping dan shooting, yaitu teknik stop dan shooting dengan metode perkuliahan sama seperti yang tadi secara central learning. Dan yang ke-14, yang ke-14 pengaturan permainan sepak bola, memahami tentang law of the game, tentang peraturan permainan sepak bola. Dan yang ke-15 selanjutnya peraturan pertandingan sepak bola. Kita juga menjelaskan tentang peraturan pertandingan sepak bola. Dan yang terakhir adalah UAS. Di mana di dalam hal ini yang menjadikan evaluasi dalam proses pembelajaran sepak bola ini adalah yang pertama kehadirannya 15%, tugas itu menjadi 15%, UAS 25%, aktif dalam perkuliahan itu 15%, dan UAS ujian akhir semester itu 30%. Ini yang menjadikan acuan untuk program semester kita tentang mata kuliah pembelajaran sepak bola. Nah, di sini dalam mata kuliah ini ada proses pelaksanaan tentang praktek. Praktek itu akan dibagikan dengan 2 kelompok, ada kelompok A dan kelompok B, di mana kelompok tersebut akan menjelaskan mekanisme pembelajaran sepak bola tentang passing. Maka kelompok A dan B untuk menyampaikan proses dari pelaksanaan perkuliahan sepak bola. Dipersilakan. Mari kita saksikan bersama untuk pelaksanaan kelompok A dan kelompok B menyampaikan itu secara materi dan akan dilakukan secara praktek. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Heri Maulana. Baik, di sini ada pengantar skill. Ini mainnya cuma 4 orang, mainnya biasa aja. Satu di A, ada 4 positioning di sini. Nah, yang satu di sini, satu di sini, satu di sini. Mainnya cuman passing dan kontrol aja. Passing, kontrol. Positioning yang bagus. Dari A passing ke sini, yang di sini passing ke C, yang ke C passing ke D, dan D dribble ke A. Dilanjutkan dengan pemain selanjutnya. Nah, itu aja semua. Oke, bagaimana penjelasan dari kelompok A tadi sudah dipahami kawan-kawan semuanya, baik itu mahasiswa semuanya? Ya, oke. Nah, untuk kelompok B ya dipersilakan untuk menyampaikan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang B yang pengantar skillnya itu tidak jauh beda dari yang A, cuman di B ini hanya kita memerlukan back pass. Nah, kalau yang di A tadi tidak ada back pass, di pengantar skill yang kedua ini ada back pass. Dari A misalnya, contohnya A passing ke B, kemudian yang B ini back pass kembali ke A, tetapi setengah. Kemudian yang A kembali passing ke C, C back pass ke B. Nah, seperti itu sampai nanti di yang di D dribbling balik ke posisi A. Begitu. Terima kasih. Oke. Ini yang sudah disampaikan, baik itu yang A maupun yang B, bagaimana sudah dipahami. Dan nanti untuk lebih jelasnya
kita dilakukan praktek di lapangan. Ini tentang yang pertama, ini tanpa diberikan tekanan, bahwa saya itu hanya melakukan teknik passing saja, dia tidak melakukan tekanan tapi hanya dengan teknik passing. Nah, selanjutnya dari pengembangan daripada dasarnya ini tidak ada tekanan, hanya dia itu melakukan passing saja, tetapi selanjutnya dilanjutkan dengan ada yaitu dengan komponen. Dinamakan dengan komponen skill itu adalah memberi ketekanan, memberikan beban, memberikan agar dia itu beresiko, dia itu diganggu dengan orang. Yang tadi tidak diganggu dengan orang, yang dasarnya kita melihat progres daripada tanpa gangguan lawan. Sehingga di sini dilakukan dengan gangguan lawan juga sama, akan disampaikan oleh dijelaskan di sini oleh kelompok A dan kelompok B. Silakan kelompok A. Baik, pemain di sini diperlukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pemain. 3 jadi pengganggu. 3 orang jadi pengganggu. 2 orang tetap di tengah. 1 orang yang mengganggu ke area. Ini tiga orang ini masing-masing diopor ke sini. Kalau ada kesempatan, ada ruang buat ngopor. Ngerti? Oke. Ini yang dijelaskan yang tadi adalah saya akan menjelaskan kembali karena tidak begitu tepat. Nah, di dalam komponen skill ini adalah dinamakan dengan 3 P ditambah 3. Ini 1, 2, 3. Nah, ditambah P1 dalam arti dia itu adalah 3 lawan 1. Ya, ini adalah 3 lawan 1 diberikan tekanan 3 lawan 1. Nah, di sini area yang 2 orang ini yang pengganggu agar membayang-bayangkan bola di sini dan menutup ruang ini tidak bisa dipasing kemari, tidak bisa dipasing ke sana. Ini tentang ini. Yang kedua sudah dipahami? Bapak? Oke. Nah, selanjutnya B akan disampaikan. Ya, baik. Untuk yang B kawan-kawan, dia namanya 3 plus 1 V2. Berarti bisa kita artikan ada 3 orang, 2 pemain plus 1 kiper, kemudian dibantu oleh 1 netral. Nah, netral ini dia adalah teman, kadang-kadang jadi lawan. Nah, dia bermain di tengah. Kemudian lawan 2 orang. Nah, berarti satu peta sebelah itu ada 4 orang bermain dengan 2 lawan. Nah, tujuan dari game ini adalah bagaimana cara kita memindahkan bola dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kemudian tugas dari lawan 2 orang itu yaitu menghadang agar bola itu tidak bisa ditransfer ke sebelah. Nah, gitu. Oke. Ini udah paham yang dijelaskan kelompok B tadi? Ya. Ini juga sama halnya. Ini 3 V2 komponen skill 3 tambah 1 V2. Nah, tambah satunya ini adalah adanya yang netral. Netral ini hanya dia itu bermain bebas, tidak bisa dia pindah kemari. Ya, dia berpindah bebas. Kalau seandainya misalkan ini didapatkan oleh yang hijau, maka dia itu mengajib teman bermainnya netral ini. Ya, supaya itu bisa dipindahkan. Kalau misalkan ini didapatkan dengan hijau, dia agak bermain ini. Ini jagi yang merah ini menjadi seorang penekan, pengganggu. Maka dia ini menjadi pemain, akan dia lawan. Ini teman bermainnya, yaitu netral. Netral A, netral yang sebelah sini tidak bisa berpindah netral sebelah sini. Dia hanya sebelah lapangan saja. Nah, netral yang ini juga sama halnya. Dia hanya bisa bermain. Kalau seandainya merah yang lagi main boleh didapat dengan hijau, maka dia menjadikan teman. Kalau ini jadi pemain hijau, maka netral ini jadi teman. Kalau direbut dengan merah, maka netral ini menjadi teman. Upayakan Anda itu bisa pindahkan bola kemari. Ya, upayakan bisa pindah bola kemari. Diusahakan semaksimal mungkin. Jadi untuk jelasnya supaya dapat memahami semuanya, baik itu dari pengantar skill, passing dan juga ini passing sampai dengan komponen skill, itu akan lebihnya kita akan praktek di lapangan. Oke, mari kita praktek di lapangan sama-sama. Yuk. Teknik dasar passing ini dilakukan ada tepat dari A, B, C, dan D. Nah, dari A seperti jelaskan yang tadi, A passingkan ke B, A passingkan ke B, B ke C, C
C passingkan ke D. Yang D adalah melakukan dribbling ke belakang. Ya, dribbling ke belakang. Terus dilakukan sampai Anda betul-betul menguasai teknik passing dengan baik dan benar. Oke, sekarang dilakukan dengan teknik passing. Go, play. Ya. Oke. Oke, stop. Oke ya. Go, jalan. Nah. Terus, jalan terus, ya. Ya, terus. Jalan. Ya. Ya. Allah, ibu dah lagi. Ya. Iya masuk. Ganti orang. Terus, jalan. Ya. Keluar area tuh. Pindah. Ya ganti orang. Main. Kejar dua. Ya, ganti. Ya, masih. Ini dua-dua kalian ganggu ini kosong. Gimana? Oke. Tata. Shoot. Nah, kamu geser kemana? Jadi terus itu bergeser. Ya. Ganti. Nah.
dasarnya dalam passing. Kenapa saya mengatakan diibaratkan ini lawan, maka mendekati lawan, maka passing bola ruang, membuka ruang. Kita dalam area pada kita, semuanya ruang agar tidak ke area kita. Maka teman kita membuka ruang, menjauh dari lawan. Begitu juga dengan sekarang di dalam Indonesia ya, atau di dalam pengembangan Villanesia ini berbeda dengan kalau dulu dengan secara dari A, B, ini secara terisolir, secara holistik namanya. Ini holistik. Apa itu holistik? Holistik secara keseluruhan. A dan B, C ini kita lihat. Bagaimana mekanisme? Adalah dilihat yang pertama dari yang contoh. Misalkan 11 V11, 4 V4 misalkan. Baru nanti ini yang kenapa dilihat ini? Maka akan dilihat apa yang dia dari yang 11 ini. Dia berarti komponen teknik dasarnya bagus. Passing, dribbling, shooting itu bagus. Ini tidak diperbaiki. Kita melihat dia komponen yang di sini itu adalah lemahnya adalah ada teknik, ada mental. Ini di fisik. Kita melihat pada proses fisiknya kurang fisik kan betulkan di sini. Kalau dia itu di tekniknya, maka kita akan membetulkan pada tekniknya. Apa kesalahannya? Yaitu tentang passing. Kita bercerita tentang passing. Membenarkan tentang passing. Kita tidak membenarkan tentang dribbling. Kenapa dribbling tidak kita benarkan? Karena dia itu bagus. Apa yang kita berikan lagi? Maka setelah secara menyeluruh ini dilihat, maka dari bawah ini kembali 2, 4, 7 sampai dengan 11. Dia lawan. Poin terbesar bola Indonesia. Ya, ini. Di dalam filosofi kita ada 3 bagian. Yang pertama yaitu bertahan. Setelah bertahan menyerang. Adalah transisi. Transisi ini adalah ada apa yang terjadi di saat kita itu menyerang, maka kita tiba-tiba adalah menyerang. Maka terus kita akan membuat sifatnya membuka ruang. Begitu bolanya direbut lawan, maka kita segera memperkecil ruang. Maka pengembangan sepak bola kita pasti mengajarkan di sekolah pada hari di latihan. Maka saya katakan agar ini sebagai pengantar skill. Apa itu pengantar? Betul tidak ya? Begitu juga ini pengembangan dari diberikan pengembangan sedikit progresnya. Apa diberikan progres? Tujuan apa back pass ya? Dia harus melatih tentang daya serapnya. Dia berpikir itu kemana harus saya dan kemana harus saya bergerak. Dia tidak berpikir lagi. Setelah saya passing saya harus dari kemana ya? Maka dilanjutkan apa yang diberikan komponen. Ada kita bermain di area 3v1. Dari segi jumlah kita menang. Kita harus selalu di filosofi sepak bola Indonesia harus selalu itu kalah jumlah. Maka di sana kita harus bisa lewati dengan menang jumlah ke kanan. Maka dia tekan, maka dia bergeser, dia back pass lagi. Lihat tap di passing. Dia passing, dia back pass dia. Nah, selanjutnya komponen skill pengembangan daripada yang di sini. Apa dilanjutkan di area gawang yang dia bermain dengan 3 di 2 ya. 3 ditambah dengan dalam arti ada netral. Anda bermain di area di sini, Anda harus bisa buka ruang. Anda upayakan bola itu bisa berpindah kemari. Tadi sudah Anda lakukan ya. Ada yang saya stop yang tadi. Kenapa saya langsung stop? Dia tidak boleh melakukan misalkan ini lagi pressure, ini ada 2-2 misalkan ini pressure, di pressure. Tidak boleh kemari dua-duanya. Tidak boleh. Jadi 2 lawan V1 ini tidak boleh. Tidak boleh seperti ini. Apa yang dilakukan? Maka yang dilakukan di sini adalah misalkan ini ada lawan ya. Itu ada lawan, maka dilakukan pressure-nya harus seperti ini. Ya. Kenapa begini? Ini namanya dengan cover. Ya, ini cover, yaitu cover sebagai tutup. Seandainya di sini ada lawan, ya, ada orang di sini, teman dia ini. Nah, teman dia ini, dia tidak bisa melakukan, tetapi dia bisa passing kemari. Ya, dia passing kemari. Begitu dia passing kemari, maka ini segera bergeser kemari. Bergeserkan. Yang mana terdekat, maka butuh kecepatan yang cepat untuk menutup ruang. Begitu dia bergeser kemari, maka si yang tadi ini
Kenapa? Kalau misalkan ada bola yang di depan, ada bola lewat sini, ya. Ini di cover misalkan di sini, ya. Ini ada musuh, kita di sini. Ini sudah diganggu, ya. Kita berada di sini. Dia lewati di sini sempat ini dilakukan dalam proses pelaksanaan sepak bola pada hari ini. Maka Anda apakah sudah paham tentang teknik dasar bermain sepak bola? Maka ke depan passing menggiring, ya. Jadi passing menggiring. Jadi pertemuan hari ini kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.